Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 9. Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, "Far-rasulu bu'itha bila ilaha illallah wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya misi beliau, tujuan utama dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu. Dan ini adalah kalimat yang dijadikan oleh kakek moyangnya, yaitu kakek moyang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, baqiyatan fi aqibihi, sebagai kalimat yang terus ada di antara keturunan beliau. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Dan para ulama ijma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Nasabnya kalau ditelusuri maka akan ketemu dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan kita sudah tahu bahwasanya Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ba'athahu Allahu biha yad'un nasa ilaiha. Dan Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misinya untuk mendakwahkan manusia untuk berla ilaha illallah, ya, untuk mewujudkan la ilaha illallah. Wa yuqatiluhum 'alaiha. Dan Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik karena kalimat la ilaha illallah. Fa hiya kalimatun 'azimah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 28 Allah Ta'ala katakan, wala'allahum yarji'un, ay yarji'una ilaiha. Ya, la'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali. Maksudnya kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, semoga mereka, ya, manusia kembali kepada tauhid, kembali kepada la ilaha illallah. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kembalilah banyak di antara manusia yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim kembali kepada tauhid, kembali kepada la ilaha illallah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi hadhihi al-kalimati wad da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal 'amali biha. Maka kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa misi berupa kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, kemudian mendakwahkannya dan juga mewujudkannya dan mengamalkannya. Bal inna kullar rusuli bu'ithu biha. Bahkan tidak hanya beliau, semua para rasul diutus dengan membawa misi la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh telah kami utus di setiap umat pasti ada rasulnya. Apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Misi mereka adalah untuk menyembah kepada Allah, mengajak untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Ya, taghut artinya alladzi ubida ghairallah, semua yang disembah selain Allah. Ya, man ubida ghairallah, semua yang disembah selain Allah itu taghut. Ya, maka misi para nabi adalah
mengajak untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Hadza ma'na la ilaha illallah. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 36 tadi. U'budullaha wajtanibut taghut. Ya, menyembah Allah semata dan menjauhkan diri dari semua sesembahan selain Allah. Hadza ma'na an-nafyi wal itsbati. Ya, makna la ilaha illallah mengandung dua hal. An-nafyi yaitu menafikan semua sesembahan selain Allah, wal itsbat dan menetapkan sesembahan yang benar, yang hak hanya Allah semata. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat yang lain, ya, ini merupakan ayat lain yang menafsirkan makna dari la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, ya, rasul, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku semata. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian Allah juga firman dalam ayat yang lain, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikatnya dengan membawa ruh dari sisinya kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Siapa itu? Al-Anbiya war Rusul, para nabi dan para rasul. Apa isi pesan, apa isi misi mereka? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Tugas mereka adalah memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kecuali Allah. Fattaqun, maka sembahlah aku semata. Bertakwalah kepada aku semata. Surat An-Nahl ayat kedua. Kullur rusuli bu'ithu bila ilaha illallah. Maka dari ayat-ayat tadi kita ketahui setiap rasul diutus dengan membawa la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih ila an taquma as-sa'atu. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat ini adalah menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terus ada di antara anak keturunannya sampai hari kiamat. Wala yazalu fi dhurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhihi al-kalimata ilman wa amalan wa tahqiqan. Maka akan terus ada dari keturunan Nabi Ibrahim yang terus senantiasa mewariskan dakwah la ilaha illallah dalam ilmu, dalam amal dan juga dalam tahqiq, dalam mewujudkannya. Wa in a'adha anha al-aktsarun, walaupun banyak orang yang menyimpang dari kalimat la ilaha illallah, maka akan terus ada orang yang istiqamah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, ya, dalam ilmu, dalam amal dan dalam pewujudannya. Walaupun orang-orang menentang mereka, walaupun mayoritas orang tidak setuju dengan mereka, ya, namun akan terus ada orang yang mendakwahkannya. Kemudian kita kembali ke matan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, walaysal muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Bukanlah yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah sekedar mengucapkannya dengan lisan, namun jahil, tidak paham terhadap maknanya. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan, laisal maqsudu qawla la ilaha illallah bil lisani faqat. Yang dimaksud, yang diinginkan bukanlah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja, min ghairi fahmin lima'naha, tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Anda harus mempelajari apa makna dari la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha
fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi. Adapun kalau Anda mengatakan la ilaha illallah namun Anda tidak paham maknanya, maka Anda tidak akan meyakini isinya dari la ilaha illallah. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu? Maka bagaimana mungkin Anda meyakini dengan keyakinan yang benar perkataan yang Anda tidak paham maknanya? Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidaha. Maka Anda wajib untuk memahami maknanya sehingga Anda bisa meyakini dengan keyakinan yang benar. Ta'taqidu biqalbika ma yalfidhu bihi lisanuka. Anda meyakini dengan hati Anda atas perkataan yang Anda ucapkan. Falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Maka wajib bagi Anda untuk mempelajari makna dari la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha fahadha la yufidu syai'an. Adapun sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa paham maknanya, maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqil lisan. Demikian juga tidak cukup meyakini dengan hati saja, ya, wan nutqil lisan, dan dengan pengucapan lisan saja. Bal labudda minal amali bimuqtadaha. Namun harus juga dengan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, tidak sekedar ucapan lisan, mengucapkan la ilaha illallah kemudian keyakinan tanpa amalan. Wa dzalika bi ikhlasil ibadati lillah. Ya, cara mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, caranya secara ringkas adalah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah, wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa amalin, kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang harus diucapkan, harus diyakini, dan harus diamalkan. Laisat kalimat lafdhin faqat, bukan sekadar kalimat yang hanya diucapkan saja. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.